Oke, kita mulai lagi ya. Hari ini kita bakal bongkar satu ide yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya, wah, luar biasa. Ide ini datang dari buku The One Thing. Intinya bukan soal kerja lebih keras, tapi gimana caranya kita bisa lebih cerdas buat dapatin hasil yang maksimal. Siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih ngerasain hari yang kayaknya penuh banget? Rapat sana-sini, notifikasi nggak berhenti, email numpuk. Tapi pas malam, waktu mau tidur, kita malah mikir, tadi seharian aku ngapain aja ya? Kok rasanya nggak ada yang beres? Kayak lari di tempat gitu. Capek iya, tapi nggak maju-maju. Nah, ini dia nih biang keladinya. Kita tuh sering banget salah kaprah. Kita pikir kalau jadwal kita padat, kalau kita kelihatan sibuk, itu artinya kita produktif. Padahal seringnya itu cuma ilusi, cuma jebakan yang bikin energi kita habis tanpa hasil yang sepadan. Kedengarannya aneh kan? Gimana bisa dapat hasil lebih banyak dengan kerja lebih sedikit? Tapi justru ide radikal inilah yang mau kita bahas. Rahasianya bukan di jumlah jam kerja, tapi di mana kita menempatkan fokus dan energi kita. Oke, pertama-tama kita harus kenal dulu sama musuh kita ini. Kita bisa sebut ini sebagai epidemi kewalahan. Ini adalah kondisi di zaman sekarang di mana perhatian kita ditarik ke 1000 arah dalam waktu yang bersamaan. Coba deh bayangin, notifikasi HP yang bunyi terus-terusan, daftar kerjaan yang panjangnya kayak rel kereta, plus tekanan buat ngerjain banyak hal sekaligus. Semua ini tuh pencuri fokus. Mereka bikin kita kelihatan sibuk, padahal sebenarnya mereka ngejauhin kita dari kemajuan yang nyata. Terus, gimana caranya kita keluar dari epidemi ini? Jawabannya ada di sebuah metafora yang keren banget, efek domino. Dan ini bukan cuma kiasan loh, ini beneran prinsip fisika yang bisa kita pakai buat meraih hasil yang gila-gilaan. Gini cara kerjanya. Satu aksi kecil yang kita lakukan dengan fokus penuh, itu nggak cuma menghasilkan sesuatu yang sedikit lebih besar. Enggak, aksi itu bisa memicu reaksi berantai, di mana setiap langkah berikutnya jadi makin kuat, makin besar, secara eksponensial. Ini rahasianya mengubah usaha kecil jadi pencapaian raksasa. Gila kan skalanya? Dari domino yang tingginya cuma 5 cm, kalau diterusin bisa sampai ke bulan. Ini bukti nyata kalau satu tindakan kecil yang tepat, kalau dilakuin secara berurutan, bisa menciptakan momentum yang gak terbayangkan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara ngerjain semuanya, tapi apa domino pertama yang harus aku jatuhin? Nah, untuk bisa nemuin domino pertama itu, kita harus bongkar dulu beberapa mitos atau kebohongan besar soal produktivitas yang mungkin selama ini kita percaya. Yuk kita hancurin satu persatu. Kebohongan nomor 1, multitasking itu hebat. Kita sering banget bangga kan bisa ngerjain banyak hal barengan, tapi sains bilang sebaliknya. Otak kita itu nggak didesain buat gitu. Yang kita sebut multitasking itu sebenarnya cuma pindah-pindah tugas dengan cepat, dan setiap kali kita pindah, kita kehilangan fokus dan energi. Dan harganya mahal banget. Rata-rata kita kehilangan 28% dari hari kerja kita cuma karena bolak-balik ganti tugas. Bayangin deh, itu hampir sepertiga waktu produktif kita hilang gitu aja. Fokus ke satu hal pada satu waktu itu bukan cuma lebih baik, tapi jauh lebih efisien. Kebohongan kedua, tekad atau willpower itu nggak ada habisnya. Kita sering mikir kalau tekad itu kayak kekuatan super yang bisa kita pakai kapan aja. Kenyataannya, tekad itu lebih mirip baterai HP. Pagi-pagi masih penuh, tapi makin sering dipakai, makin sore ya makin lowbat. Artinya apa? Jelas banget, kalau tekad itu sumber daya yang terbatas, kita harus pakai dengan pintar. Gunakan energi paling berharga kita di pagi hari buat ngerjain tugas paling penting nih, the one thing kita pas baterai mental kita masih 100%. Ada studi dari Stanford yang ngebuktiin ini. Jadi pas energi mental kita terkuras buat ngerjain tugas yang susah, kemampuan kita buat nolak godaan lain itu langsung anjlok. Makanya setelah seharian kerja keras, kita lebih pengen makan martabak daripada makan apel. Ya wajar, tekad kita udah habis. Dan kebohongan ketiga yang paling sering menjebak, semua hal itu sama pentingnya. Ini adalah perangkap dari to-do list yang nggak ada ujungnya. Kita dibikin percaya kalau semua yang ada di daftar itu harus selesai. Padahal nggak gitu. Kita seringnya malah ngerjain yang mendesak, bukan yang benar-benar penting. Solusinya adalah ganti to-do list yang berantakan itu dengan success list yang fokus. Pakai aja prinsip 80-20. Temukan 20% aktivitas yang bakal ngasih 80% hasil. Nah, itulah daftar sukses kamu. Daftar yang isinya cuma domino-domino paling penting. Oke, kita udah bongkar semua kebohongan yang menghalangi kita. Sekarang, bagian intinya, gimana caranya kita nemuin satu hal itu?
Buku ini ngasih kita alat yang super simpel tapi ampuh banget. Semacam kompas pribadi yang disebut pertanyaan pemfokus. Anggap aja ini kayak Google Maps buat produktivitas kamu. Di tengah lautan kesibukan dan gangguan, pertanyaan ini bakal selalu nunjukin arah yang benar. Nunjukin domino pertama yang harus kamu jatuhin buat memulai semuanya. Coba kita bedah pelan-pelan ya. Bagian pertama, apa satu hal? Ini maksa kita buat fokus. Milih satu prioritas utama, bukan 5 atau 10. Terus bagian kedua, sehingga hal-hal lain menjadi lebih mudah atau tidak perlu. Ini bagian ajaibnya. Bagian inilah yang memastikan kalau tindakan yang kita pilih adalah domino pertama dengan kekuatan terbesar. Oke, sekarang kita satukan semuanya. Gimana kita pakai pertanyaan ini buat nyambungin mimpi terbesar kita di masa depan dengan apa yang harus kita lakuin? Ya, sekarang juga. Ini bagian yang paling praktis dan bisa langsung kamu coba. Tujuannya adalah untuk menciptakan satu garis lurus yang nyambungin semua tindakan kita. Jadi, apa yang kamu lakuin sekarang adalah domino pertama yang bakal ngejatuhin domino minggu ini, yang terus berlanjut sampai akhirnya nyentuh tujuan terbesar kamu. Prosesnya itu kita kerja mundur. Mulai dari visi terbesar kamu. Terus tanya, untuk mencapai itu, apa satu hal terpenting yang harus aku capai dalam 5 tahun? Oke, dapat. Dari situ tanya lagi, untuk mencapai target 5 tahun itu, apa satu hal yang harus aku lakuin tahun ini? Terus tarik mundur sampai ke pertanyaan paling penting. Apa satu hal yang bisa aku lakuin sekarang juga? Nah, itulah domino pertama kamu. Jadi, pada akhirnya, pesannya simple banget. Kesuksesan luar biasa itu bukan soal melakukan 100 hal dengan baik, tapi soal melakukan satu hal yang benar secara konsisten sampai jadi momentum. Satu domino pada satu waktu. Jadi, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan terakhir. Coba, setelah ini, ambil waktu sebentar buat nanya ke diri sendiri. Apa satu halku saat ini juga? Menemukan dan melakukan jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi adalah awal dari hasil paling luar biasa dalam hidup kamu.